Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilo. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana membangun kebiasaan baik dengan melakukan perubahan-perubahan kecil. Nah, meskipun hanya perubahan kecil, namun jika dilakukan secara terus-menerus, hal kecil itulah yang akan berkontribusi pada perubahan yang besar. Seperti yang telah dikemukakan oleh James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits. Sama halnya seperti atom yang merupakan unit terkecil yang membentuk molekul, atomic habit sendiri itu merupakan perubahan kecil yang dapat menghasilkan hasil yang luar biasa atau building block itu sendiri. Nah, dalam buku tersebut menjelaskan bahwa perubahan ataupun kemajuan 1% itu lebih baik setiap hari jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Dalam bukunya, James Clear mencontohkan tim sepeda dari Inggris yang selama 110 tahun tidak pernah memenangkan kejuaraan. Kemudian, direkrutlah pelatih bernama Dave Brailsford sebagai pelatih, di mana Dave tersebut menerapkan fokus 1% kemajuan. Kemajuan-kemajuan tersebut selama 5 tahun diakumulasikan, di mana yang awalnya hanya 1%, tetapi selama bertahun-tahun menjadi ratusan kemajuan. Hingga pada tahun 2008, tim sepeda Inggris berhasil membawa 60% medali emas di Olimpiade Beijing. 4 tahun kemudian, di Olimpiade Inggris, tim sepeda Inggris berhasil memecahkan 9 rekor dan 7 rekor dunia. Luar biasa sekali, bukan? Yang awalnya tim sepeda Inggris itu selama 110 tahun tidak pernah memenangkan kejuaraan, namun dengan diterapkannya 1% kemajuan setiap harinya berhasil memecahkan rekor, bahkan sampai 7 rekor dunia. Nah, ada beberapa insight yang dapat kita ambil. Yang pertama itu adalah lupakan goals dan usahakan bangun sistem. Nah, insight ini menekankan pada dua hal yang berbeda, di mana goals atau tujuan itu merupakan hasil yang ingin dicapai, sedangkan sistem itu merupakan proses yang mengarah pada tujuan tersebut. Fokus membangun sistem itu untuk mencapai tujuan kita. Pastinya setiap orang itu ingin sukses, setiap atlet pasti juga ingin menang. Akan tetapi kita memiliki tujuan aja itu nggak cukup. Sistem loh yang bisa membawa kita itu lebih dekat ke tujuan kita. Akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang salah fokus, banyak orang yang salah mengartikan, dan banyak orang yang hanya selalu berfokus pada tujuan tanpa melihat proses yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Realitanya bahwa sebenarnya itu kan tujuan merupakan jangka panjang. Jadi kita harus lebih fokus, tetap fokus pada hal-hal kecil setiap harinya, pada perubahan-perubahan kecil setiap harinya. Usahakan untuk bangun sistem kita. Setiap orang kadang tuh merasa gagal karena tujuannya tidak tercapai. Padahal bukan masalah tujuan tidak tercapai, tapi bagaimana sistemnya, bagaimana cara atau proses untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara untuk membangun kebiasaan baik. Ada 4 hukum nih, 4 hukum untuk merubah perilaku. Nah, yang pertama itu adalah obvious. Buat jelas tujuan kita, bahwa setiap tindakan kita itu kan pasti dipengaruhi oleh suatu rangsangan tertentu. Misalnya contoh simpel saja, kita ingin hidup sehat, kita ingin menerapkan olahraga setiap pagi seperti jogging. Nah, untuk itu kita bisa menyiapkan peralatan untuk kita olahraga besok pagi di malam hari. Jadinya setelah kita sudah menyiapkannya, pasti kita akan melakukannya keesokan harinya.
Contoh yang lain lagi, misalnya kita ingin memiliki literasi yang bagus. Nah, kita ingin mempunyai kebiasaan untuk membaca buku. Bagaimana? Ya kita misalnya saja kita taruh buku kita itu di dekat bantal kita. Jadi setiap kita melihat buku pasti kita akan selalu terangsang untuk membaca buku. Seperti itu. Misal saja kita ingin pandai bermain gitar, tetapi jika gitarnya itu disimpan saja di dalam lemari, maka pun kita juga tidak akan ada kemauan untuk belajar. Jadi taruh gitar tersebut di mana kita bisa melihat gitar tersebut ataupun benda lainnya seperti buku, kemudian alat-alat untuk olahraga, agar kita itu bisa selalu ingat bahwa kita harus melakukan hal-hal tersebut. Oke. Yang kedua itu adalah make it attractive. Dimana semakin menarik suatu hal, maka semakin besar juga kita akan mengaplikasinya sebagai kebiasaan. Misalnya saja kita itu senang sekali menonton film. Kita ingin belajar bahasa Inggris secara fluensi. Nah, kita cukup menonton film saja, film dari luar negeri yang menggunakan translator bahasa Inggris. Kita lakukan setiap hari, maka pastinya nanti akan ada kemajuan dalam diri kita dalam bahasa Inggris, dalam kefluensian, kelancaran dalam mengucapkan speaking bahasa Inggris. Nah, yang kemudian itu adalah make it easy. Buat semuanya menjadi mudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengubah pola pikir atau mindset. Nah, misalnya saja kalau misalnya kita kan sebagai manusia kan termotivasi untuk melakukan suatu hal yang mudah. Semakin banyak energi yang terkuras, pastinya kita kan juga akan semakin malas. Nah, gimana caranya? Ya buat semuanya menjadi mudah. Misalnya kita itu ada tugas banyak sekali, tugas kantor, tugas kuliah, ataupun tugas sekolah. Misalnya kita ada tugas untuk membuat jurnal. Nah, ubah pola pikir kita, ubah mindset kita bahwa kita jangan membuat jurnal tapi membuka laptop. Buat semuanya menjadi mudah. Oke. Yang selanjutnya adalah make it satisfying, buat lebih memuaskan. Bagaimana caranya? Beri apresiasi dan reward untuk diri sendiri apabila kita sudah berhasil untuk melakukan perubahan-perubahan kecil tersebut. Nah, untuk melacak kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, perubahan yang kita lakukan itu bisa dengan menerapkan catatan secara visual. Misalnya saja dengan membuat pengingat, kemudian menandainya di kalender, dan lain sebagainya. Nah, dalam buku tersebut juga itu ada salah satu quotes dari tokoh yang bunyinya itu kurang lebih seperti ini. Ketika dunia terasa tidak ada gunanya, saya pergi untuk menyaksikan seorang tukang batu mengayunkan martil ke sebuah batu cadas mungkin hampir 100 kali, namun tidak ada retakan satupun pada batu tersebut. Akan tetapi pada hantaman yang ke-101, batu cadas tersebut pecah, terbelah menjadi 2. Dan saya yakin bahwa bukan hantaman yang ke-101, akan tetapi hantaman-hantaman sebelumnya lah yang membuat batu itu dapat terbelah menjadi 2. Dimana bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kunci dari kebiasaan baik, kunci dari keberhasilan itu adalah adanya pengurangan secara terus-menerus, bukan kesempurnaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.